582 anak mengaku menerima makanan MBG dalam kondisi rusak, bau, bahkan basi. 11 orang anak-anak itu terpaksa mengonsumsi makanan basi tersebut dengan insiden keracunan yang dialami oleh ribuan siswa. Kepala Kantor Staf Presiden Muhammad Kodari itu mengatakan data Kemenkes sudah mencatat lebih dari 5.000 kasus keracunan, artinya ini sudah confirm. Harusnya masalah ini tidak boleh dibiarkan. Sebagai program andalan, reputasi Presiden Prabowo dan Indonesia dipertaruhkan. Kalau kita mau ekspansi program MBG dari anggaran 71 triliun jadi 335 triliun, jangan sampai korbannya ikut melonjak seperti anggarannya. Halo Sobat Medonesiya, bertemu lagi dalam The Editor. Makan bergizi gratis. Program yang harusnya jadi peningkatan gizi anak sekolah, ironisnya malah membuat siswa mengalami keracunan setelah menyantap masakan yang disajikan. Jumlahnya bukan 10 atau 20 siswa. Data Center for Indonesian Strategic Development Initiative atau CISDI mencatat ada 5.626 kasus keracunan di 17 provinsi sejak program ini dijalankan. Dikutip dari mediaindonesia.com 19 September 2025. Sebenarnya secara konsep program ini bagus, mulia, meningkatkan gizi masyarakat, khususnya mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Tapi implementasinya justru sebaliknya. Keracunan ini membuat sejumlah pihak khawatir, sebab program yang dibuat dengan niat baik ini malah berpotensi membahayakan penerima manfaat yang kita tahu mayoritasnya anak-anak. KPAI bahkan sampai bersuara bahwa keracunan yang diduga karena MBG ini sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Kita diminta membayangkan anak-anak kita sendiri di usia yang sangat kecil mengalami keracunan makanan. Pertahanan tubuh mereka itu kan masih lemah. Satu kasus keracunan saja sebenarnya sudah terlalu banyak. Pemerintah harus segera mengevaluasi menyeluruh, ujar Wakil Ketua KPAI Jasra Putra. Tidak sampai di situ, KPAI juga mendesak program ini dihentikan untuk mencegah lebih banyak lagi korban. Sebenarnya imbauan KPAI ini bukan tanpa data. KPAI dengan CISDI dan WVI sudah melakukan survei suara anak yang mana untuk melihat program MBG. Surveinya dilakukan di 12 provinsi, melibatkan 1.629 responden anak. Hasilnya, sepertiga responden atau 582 anak mengaku menerima makanan MBG dalam kondisi rusak, bau, bahkan basi. 11 orang anak-anak itu terpaksa mengonsumsi makanan basi tersebut. Ada perbedaan data yang disampaikan oleh KPAI dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Ia mengatakan dari total porsi yang dibagikan, 4.700 porsi memang menimbulkan gangguan kesehatan. Tapi Dadan tidak menyebut hal ini sebagai kejadian keracunan. Dadan justru menuding ada kesalahan dalam satuan pelayanan pemenuhan gizi yang baru. Oleh karena itu, dia bilang SOP diperketat untuk SPPG yang baru mendaftar. Sebenarnya, perbedaan data ini juga membuat kita bertanya-tanya. Selain itu, seperti apa sih sebenarnya panduan operasional bagi yang selama ini jadi mitra Badan Gizi Nasional, yakni SPPG? Makanan untuk MBG pastinya kan dikelola oleh mitra yang profesional. Kalau standarnya sama, kenapa kasus keracunan ini terus ada? Sebenarnya, pemerintah juga tidak menutup mata dengan insiden keracunan yang dialami oleh ribuan siswa. Kepala Kantor Staf Presiden Muhammad Kodari itu mengatakan data Kemenkes sudah mencatat lebih dari 5.000 kasus keracunan. Artinya ini sudah confirm adanya konfirmasi dari fasilitas kesehatan. BPOM juga sudah melakukan asesmen pada Agustus 2025. Puncak insiden keracunan ini terbanyak terjadi di Jawa Barat.
yang diakibatkan antara lain masalah higienitas makanan, pengolahan yang tidak sesuai, kontaminasi silang, dan kemungkinan makanan MBG yang memicu alergi. Yang bikin kita khawatir, ternyata, kata Kodari, hanya sebagian kecil SPPG yang memiliki standar operasional keamanan pangan. Dari 1.279, hanya 413 yang sudah punya, dan baru 312 yang benar-benar menjalankannya. Berarti tidak sampai seperempat dapur SPPG itu punya SOP yang jelas soal keamanan makanan. Sementara ada 77% lagi yang belum punya jaminan keamanan pangan yang sehat. SPPG juga jadi akar masalah yang disorot anggota Komisi 9 Irma Suryani Chaniago. Ia mengatakan kalau pemerintah mau mengevaluasi program MBG harusnya mulai dari SPPG. Harusnya vendor yang diterima menjalankan MBG ini adalah vendor yang memiliki pengalaman kerja di bidang catering, ujar Irma seperti diberitakan mediaindonesia.com 22 September 2025. Irma mendorong ada sanksi tegas untuk menghentikan kontrak bagi SPPG yang 3 kali kedapatan mengalami keracunan. Ia bahkan menyebut kalau ada oknum-oknum yang memperjualbelikan kuota MBG harusnya dipecat. Kalau disinyalir orang-orang yang berpangkat, laporkan ke Presiden. Yang disampaikan Irma membuat kita jadi bertanya-tanya apakah ada kaitannya dengan dugaan SPPG fiktif atau bodong. Hal ini sebenarnya sudah diklarifikasi oleh Wakil Ketua BGN Sony Sonjaya. Ia mengatakan tidak ada SPPG fiktif. Dugaan itu muncul karena adanya titik-titik lokasi yang didaftarkan dalam portal BGN untuk dibangun SPPG, tapi sudah berbulan-bulan itu tidak ada pembangunan. Kalau SPPG merupakan ujung tombak keberhasilan program, harusnya masalah ini tidak boleh dibiarkan. Sebagai program andalan, reputasi Presiden Prabowo dan Indonesia dipertaruhkan. Pentingnya evaluasi program MBG ini tidak hanya menyangkut masalah keracunan. MBG disebut memberi tambahan pekerjaan bagi guru. Itu data dari JPPI. Mereka mengaku mendapatkan laporan dari banyak daerah bahwa ketika sajian MBG itu datang ke sekolah, para guru harus bertanggung jawab mendistribusikan makanan dalam jumlah yang banyak, bayangkan, kepada para siswa. Padahal para guru ini tidak mendapat insentif untuk melakukan hal-hal itu. Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, juga mengungkapkan adanya benturan kepentingan dapur-dapur MBG yang disebut-sebut melibatkan pejabat. Hal ini juga berdampak pada UMKM di sekitar sekolah karena mereka kekurangan pemasukan, bahkan bisa gulung tikar. Di tengah polemik MBG, sebenarnya kita sudah paham tanggung jawab BGN itu cukup berat. Bukan hanya memastikan kualitas makanan dan menyediakan sajian untuk MBG. Mereka juga harus mengejar target 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun. Namun, selama 8 bulan program ini berjalan, hingga 8 September 2025, penerima MBG baru menyentuh angka 22,7 juta. Lalu bagaimana mengejar 60 juta sasaran lainnya dalam waktu 4 bulan? Capaian target ini sebenarnya erat kaitannya dengan realisasi anggaran. Serapan anggaran MBG per 8 September dilaporkan sebesar 13 triliun atau hanya 18,3% dari pagu 71 triliun. Wajar jika BGN ngebut. Sebab Menteri Keuangan yang baru dilantik Purbaya juga menyebut akan menarik anggaran MBG apabila tidak terserap optimal pada Oktober 2025. Kalau pengawasannya masih lemah, padahal anggaran yang digelontorkan itu ratusan triliun, ini program layaknya gambling. Maka muncul desakan moratorium MBG. Sebab output dari program ini juga belum bisa diukur. Selama 8 bulan berjalan, semestinya kan ada indikator yang jadi ukuran manfaat, bukan sekedar bertambahnya jumlah penerima manfaat. Sebenarnya tanpa pelaksanaan dan tujuan yang terukur dengan baik,
Bukannya menjamin masa depan generasi bangsa, MBG berpotensi menjadi bencana bagi APBN kita, yang seharusnya anggaran itu bisa digunakan untuk program prioritas lain. Jangan sampai untuk ngebut ngejar target, pengawasan dan keamanan pangan ini diabaikan. Kalaupun ingin dilanjutkan, ya tentunya setelah ada evaluasi dan pembenahan. Tanpa itu, bisa jadi lebih banyak lagi anak yang jadi korban. Kalau kita mau ekspansi program MBG dari anggaran 71 triliun jadi 335 triliun, jangan sampai korbannya ikut melonjak seperti anggarannya.